Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan syaraf pusat dengan organ tubuh yang dipengaruhinya, seperti kemampuan bicara. Nah, kemampuan bicara itu adalah hasil dari perkembangan sistem syaraf yang mengandalkan proses bicara. Perkembangan merupakan suatu proses tertentu, yaitu suatu proses yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Perkembangan merupakan suatu perubahan yang bersifat kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi material, melainkan pada segi fungsional. Seperti berbicara tadi, berjalan, berlari, itu adalah contoh dari segi fungsional. Perkembangan keagamaan pada anak mempunyai peran yang sangat penting. Penanaman nilai-nilai keagamaan seperti tentang ketuhanan, ibadah, dan nilai moral. Pada anak usia dini itu mereka keingintahuan mereka tuh sangat tinggi. Jadi apa-apa yang baru mereka lihat, apa-apa yang baru mereka dengar, pasti mereka bertanya kepada kita, itu apa, artinya itu apa, itu maksudnya apa. Nah, jadi kita sebagai orang dewasa harus menanamkan nilai-nilai moral kepada mereka, harus mencontohkan yang bagus-bagus, yang baik-baik, supaya mereka meniru apa yang dikatakan kita. Minat beragama pada anak. Sebagai psikolog, bagian yang tidak terpisahkan dari minat-minat lainnya yang muncul pada masa usia dini adalah mencakup hal-hal yang berkaitan tentang kelahiran, kematian, pertumbuhan, dan unsur-unsur yang lainnya. Karakteristik keagamaan pada anak usia dini. Yang pertama yaitu imitatif dan ritualis. Pengembangan keagamaan pada anak usia dini ditunjukkan anak dengan cara suka meniru tindakan keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu fairy tale stage. Pada anak usia 3-6 tahun banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi, sehingga dalam menanggapi agama, anak masih menggunakan konsep fantasinya yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang tidak masuk akal. Yang ketiga yaitu verbalis dan memori jangka panjang. Simbol ini tunjukkan anak dengan kegemaran menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan, mengerjakan amaliyah yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman menurut tuntunan yang diajarkan. Misalnya gemar menghafal bacaan-bacaan tentang sholat, doa-doa, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu penuh keheranan dan suka bertanya. Anak usia dini sangat tertarik dengan dunia yang ada di sekitarnya. Dia ingin mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tahapan perkembangan agama anak pada usia dini. Tahapan perkembangan agama anak pada usia dini itu menjadi ada tiga tingkatan. Yang pertama ada the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Yang kedua ada the realistic stage atau tingkat kepercayaan. Dan yang ketiga ada the individual stage atau tingkat individu. Yang pertama kita bahas adalah the fairy tale stage. Tahap ini dimulai pada usia anak 3 sampai dengan 6 tahun. Konsep ini masih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi, sehingga dalam menanggapi agama, anak masih menggunakan konsep fantasi dan diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Misalnya seperti cerita Nabi yang akan dihalalkan seperti yang ada di dongeng-dongeng. Di dalam Al-Quran juga banyak terdapat cerita-cerita teladan. Meskipun itu bukan dongeng, kisah-kisah teladan tersebut kalau diceritakan guru dengan bahasa yang mudah dan sederhana pasti akan sangat disukai oleh anak-anak. Pada usia dini, perhatian anak-anak tertuju pada cara guru menceritakan agama daripada isi ajarannya, dan cerita akan lebih menarik jika berhubungan dengan masa kanak-kanak karena sesuai dengan jiwa kekanak-kanakannya. Yang kedua ada the realistic stage atau tingkat kepercayaan. Tahap ini dimulai pada usia anak 7 tahun sampai dengan 12 tahun. 7 tahun dipandang sebagai permulaan munculnya kemampuan berpikir logis, sehingga wajar bila anak harus diberi pelajaran dan dibiasakan melakukan sholat pada usia dini dan dipukul jika melanggarnya. Anak usia 7 tahun sudah mulai memahami arti tanggung jawab dari suatu perbuatan. Mereka sudah memiliki kemampuan membedakan yang benar dan yang salah berdasarkan peraturan, bukan berdasarkan egonya. Dan yang ketiga ada tingkat the individual stage atau tingkat individu. Tahap ini dimulai pada usia anak 12 tahun sampai dengan seumur hidup. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi. Sejalan dengan perkembangan usia mereka, konsep ini terbagi lagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada konsep ketuhanan yang konvensional dan konferatif, dengan dipengaruhi sebagian kecil fantasi, misalnya tentang pembalasan hari kiamat. Anak-anak mungkin masih membayangkan api neraka itu sama dengan api yang menyala yang ada di dunia.
Dan yang kedua ada konsep ketuhanan yang lebih murni. Anak-anak telah memahami bahwa Tuhan itu benar-benar berbeda dengan manusia, dan api yang ada di neraka berbeda dengan api yang ada di dunia. Dan yang ketiga ada konsep ketuhanan yang bersifat humanistik, yaitu agama telah menjadi etos dalam diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Selanjutnya ada minat beragama. Sebagai psikolog, membicarakan minat beragama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari minat-minat lainnya yang muncul pada usia dini, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, pertumbuhan, dan unsur-unsurnya. Minat pada kelahiran ditunjukkan anak dengan banyak bertanya dari mana seorang bayi bisa lahir, dan minat tentang kematian ditunjukkan oleh anak dengan banyak bertanya penyebab kematian dan kemana orang yang mati akan pergi setelah dia meninggalkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha mengembangkan jiwa keagamaan pada anak usia dini. Minat anak-anak terhadap agama sangat dipengaruhi oleh kondisi jiwa anak-anak yang suka meniru, menjelajah, ingin tahu, ingin mencoba, dan sejenisnya. Anak-anak mengenal Tuhan melalui bahasa orang-orang di sekitarnya. Pada awal, anak-anak mungkin acuh tak acuh mendengar nama Tuhan, namun lama-kelamaan anak merasa kagum terhadap kuasa Tuhan yang didengarnya dari orang-orang di sekitarnya. Kekaguman tersebut dapat juga berubah menjadi keraguan dan kegelisahan jika anak-anak merasa dikecewakan Tuhan. Pada usia 3 dan 4 tahun, anak-anak mungkin sering menanyakan pertanyaan yang ada hubungannya dengan agama. Misalnya, siapa Tuhan, di mana surga, bagaimana cara sampai ke surga. Cara anak-anak memandang alam dan Tuhan masih terikat dengan cara mereka memandang dirinya. Anak-anak belum mampu berpikir dan memahami hal-hal yang bersifat metafisik. Kepercayaan anak-anak sangat tergantung kepada siapa yang didengarnya, dari orang tua, guru, dan orang-orang yang di sekitarnya. Baik buruknya perkembangan jiwa beragama pada anak sangat dipengaruhi oleh pendidikan agama oleh orang tuanya dan pendidik lainnya. Nah, teman-teman, udah kan kita lihat presentasi dari teman-teman kita tadi? Selanjutnya kita mau nampilin video nih. Nah, video ini adalah ilustrasi dari apa yang kita presentasikan tadi. Kita buat menjadi video agar lebih mudah dipahami oleh teman-teman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinaya Zikra Humairah. Umur saya 5 tahun. Zikra bisa baca surah Al-Ikhlas? Bisa. Cobalah, ikutilah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Zikra bisa sendiri? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid Walam ulang lagi. yulad. Paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melatih perkembangan agama kepada adik saya yang berumur 7 tahun. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepadanya seputar keagamaan. Halo, saya akan menjawab pertanyaan dari Nah, ayo ya kita coba. Alia coba sebutkan rukun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik anak bagian ketiga, yaitu verbalis dan memori jangka panjang pada membaca doa makan. Bisa. Kita baca doanya bersama-sama lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan membaca doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Amin. Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Ara bertanya kepada ayahnya, "Ayah, Allah itu siapa?" Kita jalan-jalan dulu yuk. Nanti ayah akan jelaskan kepada kamu siapa itu Allah. Wah, asyik! Akhirnya mereka berdua pun berjalan ke suatu tempat. Kira-kira ada yang tahu tidak di mana tempatnya? Hutan! Dan Ara pun bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kita ke hutan?" Coba Ara lihat apa saja yang ada di hutan. Ara lihat badak, gajah, harimau, jerapah, rumput, ayah. Nah, Allah lah yang menciptakan semua itu, termasuk menciptakan ayah dan kamu, nak. Tapi bentuk Allah itu tidak sama seperti kita semua. Oh, begitu ya, ayah? Nah, Allah lah yang menciptakan semua itu, termasuk menciptakan ayah dan kamu, Ara. Tapi bentuk Allah itu tidak sama seperti kita semua. Gitu ya, ayah?